Saudara-saudara, sekarang kita akan berkhotbah. Hari ini saya akan memakai 4 ayat dari Alkitab untuk menjelaskan tentang Injil yang penting kepada kita sekali lagi di kota yang namanya kota Ibu ini. Saudara-saudara sekalian, 4 ayat yang saya akan pakai ada daripada Roma pasal 3:23. Ayat kedua Roma 6 ayat 23. Ayat ketiga adalah dari Ibrani pasal 9:27. Dan ayat keempat adalah kita melihat akhirnya dari Ibrani pasal 9 ayat terakhir. Saudara-saudara, apakah yang dicantum di dalam kitab suci di dalam keempat ayat ini? Ayat pertama Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa. Dan firman Tuhan di ayat kedua Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Ayat ketiga daripada Ibrani pasal 9:27. Setelah mati datanglah penghakiman. Dan ayat terakhir dari Ibrani 9 ayat terakhir. Di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal sebagai anugerah Tuhan. Dan waktu dia datang kembali lagi tidak bersangkut paut dengan dosa. 4 ayat ini kita membariskan dan menjadi sesuatu berita yang indah bagi dunia ini. Mengapakah berita itu indah? Karena kita boleh keluar daripada kutukan Tuhan yang mengerikan. Siapakah kita? Kita adalah anak manusia, keturunan Adam.
Di dalam diri Adam nenek moyang kita memberontak kepada Tuhan. Adam menjadi wakil manusia. Adam menjadi orang yang menjadi perwakilan seluruh manusia yang dilahirkan di dalam diri aliran hidup itu. Karena satu orang berdosa, maka dosa masuk ke dalam seluruh dunia. Karena satu orang tidak taat, maka keturunannya semua tidak taat. Karena satu orang berontak, maka pemberontak itu menjadi sifat bagi setiap orang yang dilahirkan di dalam aliran hidup Adam yang menjadi wakil manusia yang pertama. Siapakah kita? Kita adalah orang melawan Tuhan. Kita adalah orang yang berontak kepada Tuhan. Kita adalah orang yang berani melawan dan menggeser segala sesuatu yang sudah Tuhan tanam di dalam hati dan di dalam kitab suci. Itu sebab tidak ada kabar baik bagi kita jika Yesus tidak datang ke dalam dunia. Karena semua sudah berdosa dan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Siapakah saya? Saya orang berdosa. Siapakah engkau? Engkau orang berdosa. Kita bagaimana mengetahui kita berdosa? Karena kita sudah kehilangan dan kita sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia, kita bukan seperti ini. Kita adalah sempurna, kita adalah mulia, kita adalah suci, kita adalah adil, kita ada penuh kemurahan, kita penuh kesucian dan penuh cinta kasih. Karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Allah itu suci adanya, maka manusia dicipta menjadi makhluk yang mempunyai sifat kesucian. Allah itu adil adanya, maka manusia dicipta menjadi makhluk yang mempunyai sifat keadilan. Allah itu kasih adanya, maka manusia dicipta menjadi makhluk yang mempunyai sifat cinta kasih. Allah itu baik adanya, manusia dicipta menjadi makhluk yang mempunyai sifat kebajikan. Allah itu penuh dengan kemurahan adanya, manusia dicipta menjadi makhluk yang mempunyai sifat kemurahan. Saudara-saudara, kesucian, keadilan, cinta kasih, kebajikan, kemurahan, kemuliaan yang begitu indah itu adalah tanda manusia. Manusia seharusnya menjadi reflektor dari Tuhan Allah. Manusia seharusnya merefleksikan cinta Allah, merefleksikan keadilan Allah, merefleksikan kesucian Allah. Tetapi sekarang bukan demikian. Kita telah menjadi orang yang hidupnya melawan prinsip keadilan. Saudara-saudara, bukan saja di dalam rakyat tidak adil, di dalam pengadilan banyak hakim yang tidak adil. Bukan saja orang biasa tidak mempunyai keadilan, bahkan mereka yang belajar hukum, ahli hukum, profesor hukum, semua tidak adil. Karena mereka menjadi ahli hukum, yang mereka mengerti hukum, lalu mereka mencari lowongan di hukum, lalu berbuat segala sesuatu melanggar hukum. Akhirnya karena pintarnya mereka tidak mau dihukum. Itu ahli hukum. Di mana keadilan? Di masyarakat tidak ada keadilan, di pengadilan pun tidak ada pengadilan. Berapa banyak bupati yang korupsi? Berapa banyak gubernur yang korupsi? Berapa banyak presiden yang tidak jujur? Di dunia ini Tuhan melihat satu persatu. Manusia dicipta di dalam keadilan, tapi manusia kehilangan keadilan. Manusia dicipta dengan kesucian, manusia kekurangan kesucian. Manusia dicipta dengan kemurahan, manusia tidak ada kemurahan. Kita mempunyai kekejaman, kita mempunyai kedegilan, kita mempunyai kebencian. Kita tidak menyatakan kemurahan kepada sesama. Kita menyatakan kebencian, kita menyatakan kedengkian, kita menyatakan iri hati kepada sesama. Di manakah kemuliaan Allah dalam diri kita? Alkitab berkata, semua sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan daripada Allah. Kamu hutang kemuliaan Allah. Dia menghutang kemuliaan Allah. Saya hutang kemuliaan Allah. Saudara tahu tidak, kita sendiri tidak bisa membayar hutang ini.
No one can pay our debt before God. We are debtor. We all make sure the glory of God. Kita sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dan tidak orang bisa membayar hutang kita kepada Tuhan Allah. Tetapi kita tidak sadar. Kita masih saban hari berbuat dosa melukai hati Tuhan. Kita menyedihkan Roh Kudus. Kita menumpuk kemarahan Tuhan untuk pada satu hari setelah waktu toleransi sudah berhenti, semua penghakiman akan timpa kepada kita. Saudara-saudara, ayat Roma 3:23 mengatakan kita semua sudah berbuat dosa. Kita semua sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Ini tidak berhenti di sini. Ayat kedua mengatakan upah dosa adalah maut. Siapa yang bisa hidup terus-menerus? 2 minggu yang lalu saya pergi terbang ke Amerika dengan susah payah, mendadak di dalam berapa jam saya cari tiket, saya bayar mahal, saya naik kapal terbang 24 jam sampai di Amerika. Tetapi sudah terlambat. Kakak saya sudah meninggal dunia. Saudara-saudara, lalu kami beberapa saudara pulang. Saya mengeliling di Kuala Lumpur, Jakarta, Singapura. Kembali dari Singapura. Pagi-pagi ini saya mendapatkan kabar kakak saya yang satu di Xiamen meninggal dunia lagi. Saudara-saudara, begitu capek baru pulang dari Amerika. 3-4 minggu yang lalu saya ke Xiamen melihat dia. Lalu saya pulang, dia sembuh. Kelihatan baik-baik. Lalu satu yang di Amerika meninggal. Satu lagi meninggal hari ini. Saudara-saudara, siapakah yang boleh tidak mati? Siapa yang bisa umur hidup selama-lamanya? Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang boleh tidak mati. Kecuali Elias dan Enok yang diterima Tuhan pada waktu mereka masih hidup di dalam surga, di atas angkasa, mereka diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan mungkin pada waktu hari kiamat, sebelum Yesus mengakhiri seluruh dunia ini, kedua orang ini harus turun ke dunia dan mereka akan dibunuh. Menurut kitab suci, kitab Wahyu. Menurut satu dalil yang ditetapkan, setiap orang harus mati. Karena upah dosa itu adalah maut. Dosa mengapa mengakibatkan maut? Karena dosa menjadi kuasa yang merusak hidup yang paling besar. Hidup kita digerogoti oleh dosa. Hidup kita dirusak oleh dosa. Dan kerusakan total daripada hidup itu namanya kematian. Saudara melihat seorang pemuda yang baik. Kenapa menjadi rusak? Karena dia ingin berdosa. Setelah ingin berdosa, dosa menggerogoti pikirannya. Dosa menggerogoti akan emosinya. Dosa menggerogoti kemauannya. Dosa menggerogoti imannya. Dosa menggerogoti kerohaniannya. Dosa menggerogoti hidup. Hidup tidak mungkin menjadi utuh. Karena hidup itu dirusak oleh dosa. Setelah dosa merusak. Utuh daripada hidup itu mulai hilang. Dan pelan-pelan hidup itu dikoyak-koyak. Dan akhirnya hidup itu hancur. Dan hidup mengalami kematian. Upah dosa adalah maut. Dan tidak ada seorang bisa tidak mati. Meskipun yang kelihatan berkuasa besar di dunia, engkau berani melawan Tuhan, tidak ada gunanya. Orang yang berdosa harus mati. Orang yang melawan Tuhan tetap mati. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan mati. Karena manusia tidak mungkin hidup selama-lamanya. Manusia yang berdosa pada satu hari waktunya sudah tiba. Manusia harus mati. Saudara tahu tidak, beberapa lama kemudian engkau mati. Berapa lama kemudian saya mati. Kita hanyalah manusia yang dilahirkan untuk menuju kepada kuburan. Kita dilahirkan dan kita sejak hari lahir kita mulai berjalan menuju ke kuburan. Upah dosa itu adalah maut. Sehingga siapa yang boleh sombong?
Siapa boleh membanggakan diri? Saya mempunyai hidup, saya mempunyai uang, saya mempunyai kuasa, saya mempunyai pengetahuan, saya mempunyai ilmu, saya mempunyai titel, saya mempunyai pangkat. Jenderal yang paling berkuasa harus mati. Presiden yang paling megah harus mati. Profesor yang paling pintar harus mati. Bankir yang paling kaya harus mati. Tidak ada satu orang bisa luput dari kematian. Ini adalah sesuatu nasib kita bersama. Kita semua harus meninggalkan dunia. Waktu kita mati, tidak ada satu rupiah yang bisa kita bawa ke dalam kuburan. Waktu kita mati, tidak bisa membawa kekayaan kita ke dalam dunia akhirat. Waktu kita mati, kita tidak bisa membawa nafsu, dosa, seks, dan kenikmatan segala emosi kita yang ajaib masuk ke dalam akhirat. Karena setelah mati semua berhenti. Alkitab mengatakan dunia ini beserta nafsu duniawi akan lenyap untuk selama-lamanya. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu sebab mari kita menghayati dan kita mengerti firman Tuhan. Ayat pertama, sekalian sudah berbuat dosa sehingga kita mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Ayat kedua hari ini, upah dosa adalah maut, semua harus mati. Sudah mati selesai. Banyak orang mengharap kalau mati selesai, karena hidup terlalu susah. Orang yang patah hati bunuh diri. Orang yang bangkrut bunuh diri. Orang yang dibuang oleh pacarnya bunuh diri. Orang yang mempunyai kesulitan terlalu berat tanggung di dunia, mereka rasa tidak bisa tanggung, tidak bisa melewati kesulitan, maka mereka membunuh diri. Karena mereka kira setelah bunuh diri selesai, setelah bunuh diri berhenti siksaan daripada dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tapi saya berkata kepada engkau, tidak ada orang melalui pembunuhan diri boleh berhenti hidup terus menerus dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena berhentinya hidup jasmani ini tidak berarti berhentinya eksistensi kita. Karena kita selain mempunyai tubuh, kita mempunyai jiwa. Tubuh ini hanya beberapa puluh tahun, jiwa itu selama-lamanya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, Allah telah mengerjakan segala sesuatu, menciptakan dengan sempurna semua menurut waktunya. Dan dia menaruh bibit kekekalan di dalam jiwa manusia. Tetapi manusia tidak bisa mengerti seluruh kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi kesulitan adalah kita mempunyai bibit, kita mempunyai sifat, kita mempunyai bobot kekekalan, tapi kita tidak tahu kehendak Allah secara tuntas. Itu sebab engkau perlu dibimbing oleh Tuhan. Engkau perlu mengerti firman Tuhan. Engkau perlu kitab suci memberi cahaya untuk membawa engkau menuju kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, engkau kira setelah membunuh diri selesai? Tidak. Engkau kira setelah mati semua habis? Tidak. Setelah dunia ini kita lewati, setelah tubuh ini sudah musnah, jiwamu harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Everybody should stand before God. Itulah sebab Nabi Mika mengatakan, prepare to meet your God. Bersiap-siagalah, bersedialah, bersiaplah bertemu dengan Tuhanmu. Tubuh dibikin daripada debu. Tubuh akan kembali kepada tanah. Tapi jiwa dicipta menurut peta teladan Allah. Jiwa harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Entah engkau percaya ada Allah, atau engkau tidak percaya ada Allah. Orang yang percaya ada Allah akan berdiri menghadap Tuhan Allah setelah dia mati. Orang yang tidak percaya ada Allah tetap harus berdiri di hadapan Tuhan Allah setelah dia mati. Semua orang yang mati harus kembali kepada Tuhan Allah, berdiri di hadapan dia untuk menerima penghakiman. Maka ayat yang ketiga pada hari ini, semua berdosa mengurangi kemuliaan Allah. Ayat pertama. Upah dosa adalah maut. Ayat kedua.
Setelah mati harus dihakimi oleh Tuhan. Ini ayat ketiga. Bisakah engkau menutup matamu lalu menyangkal matahari, mengatakan dia tidak ada? Yang kau bisa kerjakan hanya tutup matamu sehingga engkau tidak lihat matahari. Tetapi engkau tidak mungkin dengan tidak lihat matahari lalu engkau percaya matahari tidak ada. Matahari tetap ada meskipun kamu tutup matamu. Meskipun kamu tidak lihat dia ada, dia tetap ada. Orang ateis adalah orang bodoh. Mereka kira dengan mereka tidak percaya kepada Allah, maka mereka bisa mentiadakan Allah. Ini satu kebodohan yang total, saudara-saudara. God exists. It doesn't depend on what you believe. You believe Him existing or not, doesn't matter. Tidak peduli engkau percaya dia ada atau percaya dia tidak ada. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dan semua orang tidak percaya dia tetap harus berdiri di hadapan dia untuk menerima penghakiman daripada Tuhan. Ini membuat kita gentar, bukan? Kalau kita dihadapkan dengan polisi, kita takut. Kita dihadapkan dengan jaksa, kita takut. Kita dihadapkan dengan hakim, kita takut. Kalau kita dibawa digeret ke Mahkamah Agung, kita takut. Kalau kita menghadapi akan jenderal dan presiden, kita takut. Tapi saya hari ini berkata kepada engkau, presiden pun harus dibawa ke hadapan Allah untuk diadili. Saudara-saudara, itu sebab jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, orang itu berbijaksana. Karena takut kepada Tuhan adalah permulaan dari bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. The wise men, they have the fear of the Lord. Orang bijaksana, mereka memiliki ketakutan kepada Tuhan. Itu sebab mereka berusaha menjadi manusia yang beres. Menjadi manusia menjalankan keadilan. Menjadi manusia yang mentaati firman. Menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan Allah. Takutlah kepada Allah, maka hidupmu akan menjadi beres. Takutlah kepada Allah, maka keluargamu akan menjadi beres. Suami istri sama-sama takut Allah, hidup seksmu akan menjadi beres. Takut kepada Allah dan mendidik anakmu takut kepada Allah, keluargamu akan menjadi beres. Hidup yang takut kepada Tuhan adalah hidup yang berjalan di dalam dalil bijaksana dan seumur hidup diberikan bahagia oleh Tuhan. Karena kita harus dihakimi oleh Tuhan, maka saya minta saudara persiapkan diri menjadi orang yang beres di hadapan Tuhan. Tetapi engkau bilang saya tidak kuat, saya tidak mempunyai daya untuk membereskan hidup saya. Itu sebab engkau perlu percaya kepada Yesus Kristus. Engkau perlu bersandar kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku memerlukan Engkau. Kiranya cinta kasih-Mu, kiranya firman-Mu, kiranya kuasa-Mu menaungi aku dan mendidik aku, merubah aku, mengkoreksi aku dan memimpin aku berjalan di dalam dalil, di dalam hukum yang Kau berikan kepadaku. Berbahagialah mereka yang dituntun oleh Roh Kudus, berjalan dengan prinsip-prinsip Alkitab dan hidup berkenan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, jangan kira dunia ini kekal. Dunia ini akan lewat, beserta segala nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah tetap berada sampai selama-lamanya. Mereka akan bersama dengan Tuhan, hidup untuk selama-lamanya. Karena mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Oh saudara-saudara sekalian, setiap kali ayat-ayat Alkitab, kalau kita bayangkan, kita renungkan, kita menjadi takut. Karena firman Tuhan itu kekal. Bumi dan langit akan lenyap. Titik nada dari kitab suci. Tidak ada satu titik lewat. Tidak ada satu nada lewat. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dan orang yang menjalankan kehendak Tuhan, orang yang melaksanakan firman Tuhan juga tetap selama-lamanya. Adakah manusia yang lebih bahagia daripada orang-orang yang bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan?
Tidak ada. Tetapi hal ini akan dikaruniakan kepada engkau. Hal ini akan dijanjikan kepada aku. Pokoknya kita mau menjalankan firman Tuhan. Takut kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Berjalan di dalam kehendak. Di dalam perintah. Di dalam prinsip. Di dalam hukum. Di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan berada untuk selama-lamanya. Beserta dengan Tuhan. Saudara-saudara. Kalau saya berdosa. Mengurangi kemuliaan Allah. Karena ubah dosa adalah maut. Saya harus mati. Kalau mati tidak habis, saya akan dihakimi oleh Tuhan. Lalu bagaimana? Ayat yang keempat, sebagian dari 6 ayat ke-23. Tetapi anugerah Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini membalikkan semua nasib yang malang itu. Ini membawa seru pengharapan yang baru kepada kita. Ini merubah situasi. Membanting setir kita. Tidak usah binasa. Karena Allah begitu dia mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakan ada yang tunggal. Yesus yang mati di atas kayu salib. Untuk menanggung dosamu dan dosaku. Yesus yang mati berperang dengan setan. Melawan iblis penguasa maut. Dan mengalahkan setan. Dan membawa hidup baru kepada kita. Yesus yang mati dan bangkit. Dialah yang menjadikan segala sesuatu penebusan rencana Allah digenapi. Dan dialah yang telah memberikan perjalanan yang hidup yang baru menuju surga kepada gereja dan orang Kristen yang sejati. Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dia telah dengan kematian mengalahkan penguasa daripada kuasa maut, yaitu iblis. Yesus melalui kematian telah menghancurkan kematian dan berkata, sukseslah. Berkata, jadilah. Berkata, genaplah di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menghentikan kutukan Taurat. Yesus Kristus telah membasmi kuasa iblis. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Yesus Kristus telah menggenapi rencana keselamatan. Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru dan hidup, membawa kita ke surga. Pada waktu Yesus mengatakan genaplah, kalimat kelima di antara 7 kalimat di atas kayu salib, Yesus mengatakan tetelestai, genaplah. Kalimat itu keluar dari mulutnya, langsung terjadi satu mujizat. Di bait Allah itu tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci robek dari atas sampai bawah menjadi 2. Dan saudara-saudara, tirai itu bukan tirai yang kecil. Tirai itu bukan tirai yang sangat ringan. Tirai itu kira-kira beratnya lebih daripada 1 ton, 2 ton. Perlu 300 orang baru bisa pasang kembali. Tirai yang begitu besar, begitu berat, begitu tinggi. Di dalam bait Allah yang paling besar sampai saat itu. Yang dibangun oleh Herodes. Lebih dari 46 tahun membangun. Waktu itu pecah dari atas sampai bawah menjadi 2. Kekuatan siapa? Siapa yang bisa memberobek tirai di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci, yang memisahkan kedua tempat itu dipisahkan sehingga pemisahan itu tidak ada kecuali kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudara, tempat suci dan tempat maha suci ini 2 tempat mengindikasikan bagaimana keadaan dari manusia yang paling suci tidak bisa dibandingkan dengan kesucian Tuhan Allah yang berada di tempat maha suci. Orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dipilih menjadi hambanya, yang menjadi imam besar 1 tahun 1 kali, pada tanggal 10 bulan ke-7 masuk ke dalam tempat suci itu dan mencipratkan darah dari berdomba dan lembu untuk membiarkan Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Dan dia 1 orang 1 kali 1 tahun 1 hari, hanya dia sendiri boleh masuk ke dalam tempat maha suci. Siapakah imam besar? Imam besar mewakili Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus menjadi imam besar, masuk ke dalam tempat maha suci di surga mengganti kita. Dan pada waktu dia masuk, dia harus menembusi tirai itu. Tapi tirai itu menjadi pencegah, tirai itu menjadi pemisah. Maka pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia mengatakan, genaplah, tetelestai, it is finished, it is accomplished, it is completed. Rencana Allah sudah digenapi. Bagaimana buktinya digenapi? Karena pemisah itu sudah pecah dari atas sampai bawah. Sehingga manusia tidak pernah perlu lagi takut dihukum oleh Tuhan. Karena Yesus membawa kita dengan darahnya masuk ke dalam tempat maha suci di surga. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia bukan percaya kepada pendiri agama seperti pendiri-pendiri agama yang lain. Orang percaya Yesus Kristus atau percaya kepada satu-satunya juru selamat yang membawa kita masuk ke dalam surga, karena dia telah memecahkan tirai yang memisah itu. Saudara-saudara, dan tirai ini apa artinya? Tirai ini adalah badannya dia. Tubuh Kristus dipecahkan sebelum dia naik ke atas kayu salib, sebelum dia dihakimi. Di dalam makan besar dengan murid-murid, Yesus berkata, inilah tubuhku yang aku pecahkan bagimu. Tubuh yang dipecahkan bagi orang Kristen, tubuh yang dipecahkan bagi gereja, tubuh yang dipecahkan bagi orang percaya. Pecah, aku memecahkan tubuhku, aku memecahkan tubuhku mengganti engkau. Ini berarti Yesus Kristus dipaku, tangannya pecah, kakinya pecah, dan tubuhnya pecah, darah mengalir keluar. Inilah tubuhku yang ku pecahkan, yang ku serahkan untuk mengganti engkau. Jika Yesus tidak mati, kita tidak ada hidup. Jika Yesus tidak dibuang, kita tidak diterima. Jika Yesus tidak terikat, kita tidak bebas. Jika Yesus tidak terkutuk, kita tidak diberkati. Tetapi melain kutukan, ikatan, belenggu, dan segala sesuatu yang ditanggung Yesus Kristus, kita mendapatkan berkat pembebasan, mendapat berkat pengampunan, kita mendapatkan perdamaian dengan Tuhan Allah. Inilah tubuhku yang kupecahkan. Jalankanlah ini senantiasa untuk mengingat aku. Inilah darahku yang kualirkan untuk mengampuni dosamu. Lakukan ini senantiasa untuk mengingat aku. Biar orang Kristen selalu mengingat kematian Yesus Kristus. Daripada Abraham, dari Musa, tidak ada satu nabi yang mati bagi kita. Satu-satunya yang mati bagi kita adalah Yesus Kristus, anak Allah yang kekal. Yesus Kristus mati mengganti kita dan dipecahkan tubuh, membuka jalan. Maka dia mengatakan, genaplah. Saudara-saudara, jikalau kita sudah berdosa mengurangi kemuliaan Allah, jikalau upah dosa itu adalah maut, jikalau kematian tidak habis, kita harus diadili. Tetapi ayat keempat menjadi pengharapan, putar balik seluruh situasi yang gelap itu. Ayat yang keempat yang dibicarakan hari ini menjadi suri pengharapan yang baru, yang mengganti membanting setir. Kita tidak usah ke neraka. Kita boleh kembali kepada Tuhan melalui Kristus yang membacakan tubuhnya bagi kita di atas kayu salib. Sehingga perdamaian bisa terjadi. Pengampunan dosa bisa dilakukan. Diterima kembali oleh Allah, dilaksanakan kepada orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan, Yesus di atas kayu salib mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan kutukan Taurat, mengalahkan kuasa gelap, dan melepaskan manusia yang percaya kepada dia keluar dari tangan iblis, menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Barang siapa menerima Yesus, maka dia diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Barang siapa ikut berserta di kematian Kristus, dia akan ikut berserta di kebangkitan Kristus. Barang siapa yang mati dan bangkit beserta Kristus,
Dia akan duduk di atas berserta Kristus dan menjadi raja memerintah seluruh alam semesta. Saudara-saudara, tidak ada kabar yang lebih baik. Dan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bukan berhenti di dalam sejarah. Dia berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Dan dia akan datang kembali untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Untuk membawa kita menuju kepada kemuliaan yang kekal. Karena orang yang dibenarkan akan dikuduskan. Orang yang dikuduskan akan dijadikan mirip seperti Yesus. Dan orang yang menjadi seperti Yesus akan dipermuliakan. Pada waktu itu Yesus Kristus datang kembali. Saya segera menutup khotbah ini. Dan saya kira engkau yang menjadi orang Kristen ingat mengapa menjadi orang Kristen. Apa artinya menjadi orang Kristen? Mengapa menerima Yesus Kristus? Selain Yesus tidak ada juru selamat. Selain Yesus tidak ada penebus. Selain Yesus tidak ada satu pengantara di tengah-tengah Tuhan Allah dan manusia. Bersyukurlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikut dia. Biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai dia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kebaktian ini akan lewat. Saya sudah umur 74. Selama 74 tahun, baru satu kali saya datang ke kota ibu. Saudara-saudara, mungkin saya tidak kembali lagi. Tapi ingat, firman sudah dikhotbahkan. Engkau sudah mendengar kesaksian. Engkau sudah mendengarkan pekabaran Injil di sini. Biarlah Injil yang kita terima dari permulaan zaman abad pertama sampai sekarang, sampai selama-lamanya, jangan kita lupakan. Kita pelihara baik-baik sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Amin. Biar orang Kristen di Halmahera menjadi orang Kristen yang setia sampai mati. Menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Saya dengar dulu banyak orang Kristen di Halmahera, khususnya di tempat yang baru tadi saya datang. Tapi sekarang sudah sedikit orang Kristen. Saudara-saudara, jangan lupa, engkau bukan saja harus mempertahankan imanmu, engkau harus memberitakan Injil kepada orang lain, membawa orang lain mengenal Yesus Kristus. Karena di dalam agama lain tidak ada keselamatan. Banyak orang tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka tidak bisa diampuni dosanya kecuali Yesus yang mati bagi kita. Biar engkau pergi dan menjadi penginjil di seluruh dunia. Mulai dari Halmahera, mulai dari Ibu, mulai daripada kota-kota yang lain di Maluku Utara. Dan engkau dipakai Tuhan menjadi saksinya yang hidup sampai Kristus datang kembali. Mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan panggilan terakhir. Siapa yang berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang setia sampai mati, seumur hidup ikut Kristus, seumur hidup memuliakan dia, takut kepada dia, dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ada orang seperti demikian, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang saya mau berjanji menjadi orang Kristen yang baik, angkat tangan saudara. Siapa yang berkata, saya berjanji menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Sekarang angkat tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya tidak lagi mengundang engkau maju ke depan. Ini panggilan terakhir. Cukup engkau menyatakan janjimu di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang setia sampai mati kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah bekerja di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Semua berdiri. Kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Saya minta saudara Timothy dan penginjil David Tong, dua orang naik ke atas untuk memimpin kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita semua tunduk kepala dan mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau telah menguatkan iman kami. Engkau telah mengatakan pada kami bahwa kami adalah orang berdosa. Tuhan, hanya melalui Engkau, Yesus Juru Selamat kami satu-satunya,
kami bisa mendapatkan keselamatan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami orang-orang Kristen yang berada di kota ibu dan sekitarnya, menjadi orang Kristen yang setia kepada Engkau. Berikanlah kekuatan kepada kami, untuk senantiasa ikut jejak-Mu, mengikuti jejak dan jalan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Penginjil David Tong berdoa untuk kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam yang sudah terjadi pada saat ini ya Tuhan. Mungkin kedatangan di dalam kota ibu bukanlah rencana manusia. Kami tidak merencanakan untuk datang ke sini, tapi Tuhan sudah merencanakan kebaktian pada malam hari ini dari kekekalan, dan kami menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan pada malam hari ini. Firman Tuhan sudah diberitakan. Banyak orang yang sudah mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup mereka di hadapan Tuhan sekali lagi. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diacungkan. Kami berdoa supaya ketika kami sudah mengambil keputusan mengikuti Tuhan seumur hidup, Tuhan juga membuat kami, memampukan kami untuk menepati janji kami pula ya Tuhan. Kami bersyukur karena manusia-manusia yang berdosa ini, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah ini, adalah manusia-manusia yang telah Engkau tebus. Dan dapat melihat kemuliaan Allah juga terjadi pada malam hari ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang-orang Kristen di kota ini ya Tuhan, di tempat ini. Kiranya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Mereka menjadi suatu kesaksian di tempat mereka bekerja, tempat mereka untuk di gereja dan dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa kiranya kota ibu terus dapat menjadi kota yang bersaksi bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap daripada kami. Kami juga berdoa untuk Kapin di kota-kota selanjutnya di Halmahera ini ya Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan terus terjadi dan melalui kami, Tuhan pakai kami bekerja bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Amin.